Halo semuanya, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Vividiana, Megalia, dan Berliana akan mempresentasikan sedikit mengenai Financial Statement Fraud dalam mata kuliah Forensic Accounting dan Fraud Accounting. Nah, pertama-tama mari kita lihat apa sih yang dimaksud dari Financial Statement Fraud. Definisi kecurangan laporan keuangan atau financial statement fraud adalah salah saji yang disengaja atau kelalaian dari jumlah atau pengungkapan dengan maksud untuk menipu pengguna laporan keuangan, yaitu menurut Arens tahun 2014 dalam Adelina dan Harindahyani tahun 2018. Lalu menurut Australian Auditing Standards pada tahun 2000, yang menyatakan kecurangan laporan keuangan adalah tindakan salah saji material yang disengaja untuk menyesatkan informasi laporan keuangan, sehingga dapat berakibat kesalahan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para pengguna informasi laporan keuangan, yaitu diungkapkan oleh Maula dan Rahman tahun 2018. Dalam Statement of Auditing Standards nomor 99, mendefinisikan financial statement fraud sebagai tindakan atau perbuatan yang disengaja untuk menghasilkan salah saji material dalam laporan keuangan yang merupakan subjek audit, diungkapkan oleh Nugrahaini dan Triatmoko pada tahun 2017. Dan financial statement fraud adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan. Ini diungkapkan dalam ACFE tahun 2016. Nah, kesimpulannya yang pertama adalah financial statement fraud adalah perbuatan yang disengaja, lalu merupakan salah saja material, dan juga menyesatkan informasi keuangan sehingga menipu pengguna laporan keuangan. Dan terakhir, financial statement fraud menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya. Lalu gimana sih kecurangan laporan keuangan itu dilakukan? Menurut Sartono, pada tahun 2013 dalam jurnalnya mengatakan bahwa Koso menyebutkan adapun skema yang dilakukan dalam penyimpangan laporan keuangan. Yang pertama, pengakuan pendapatan yang tidak benar, lalu melebih-lebihkan nilai aset perusahaan, penyajian biaya yang tidak benar, penyalahgunaan aset, pengungkapan secara tidak tepat, dan skema lainnya. Gimana sih, apa aja sih kategori kecurangan yang sering dilakukan manajemen? Yang pertama, penjualan fiktif atau overstatement. Dalam kategori ini, penjualan dilakukan dengan cara memfakturkan kepada pelanggan yang tidak pernah ada atau pada pihak hubungan istimewa dengan harga yang diatur atau dengan cara faktur palsu yang tidak pernah dikirimkan ke pelanggan tapi dicatat. Nah, itu kan berarti mengada-adakan pendapatan gitu loh. Jadi labanya nampaknya banyak gitu, padahal kan tidak terjadi transaksi. Lalu, kedua, lebih dini mengakui pendapatan. Dalam kategori ini, termasuk mencatat penjualan beberapa hari setelah tanggal neraca dan melakukan pengiriman barang dan mencatat penjualan walaupun pada saat tanggal neraca pelanggan belum setuju dengan syarat-syarat pada kontrak jual beli. Nah, jadi dia sudah mengaku-ngaku nih sudah ada penjualan, padahal belum diakui oleh pelanggan gitu loh, ataupun belum pada saatnya masuk ke tanggal neraca. Nah, selanjutnya kategori-kategori lainnya akan dijelaskan oleh rekan saya Megalia. Yang ketiga, sengaja salah mengklasifikasi pendapat dan aktiva. Nah, ini contohnya seperti transaksi ekstraordinasi dan rugi laba non-recording dicatat sebagai pendapatan operasi. Yang kedua,
sengaja salah mencatat keaktifan lancar dan tidak lancar. Yang ketiga, menggabungkan saldo kas dan bank dalam restriksi ke saldo tanpa restriksi. Dan yang terakhir adalah investasi jangka panjang dicatat sebagai surat berharga jangka pendek. Yang keempat, mencatat aktiva fiktif. Nah, ini contohnya pada umumnya dilakukan dengan overstatement persediaan barang dagangan dengan beberapa cara. Yang pertama, mencatat barang rusak dengan label baru dan barang dengan nilai rendah seolah-olah barang tersebut mahal dan laku di pasaran. Yang kedua, mencatat barang konsinyasi seperti seperti barang sendiri. Dan yang terakhir adalah mencatat barang yang belum tiba di gudang, di mana pembelian dilakukan dengan syarat destination point. Berikutnya yang kelima adalah overvalued aktiva dan undervalued biaya dan kewajiban. Nah, pada umumnya dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah mencatat dengan nilai nominal piutang yang sudah lama jatuh temponya. Yang kedua, nilai piutang yang material kepada pihak yang berhubungan istimewa. Dan yang ketiga adalah cadangan piutang atau pinjaman dengan biaya piutang atau pinjaman ragu-ragu kurang dicatat. Yang keenam adalah tidak mencatat kewajiban. Nah, contohnya seperti tidak atau kurangnya mencatat kewajiban pensiun kepada karyawan. Yang kedua, tidak mencatat putusan pengadilan yang seharusnya perusahaan membayar kerugian sejumlah tertentu kepada pihak yang ketiga, namun baru dicatat saat atau ketika mau dibayar atau disebut dengan cash basic method. Dan yang ketiga adalah tidak atau kurangnya mencatat biaya yang akan timbul pada masa garansi produk tertentu. Dan terakhir adalah tidak mencatat hutang komisi penjualan kepada pihak ketiga. Berikutnya adalah menghilangkan atau mengurangi disclosure penting. Nah, ini mengakibatkan laporan keuangan menjadi tidak transparan. Misalnya penjelasan atas perubahan prinsip akuntansi, penjelasan perubahan manajemen puncak, dan komposisi pemegang saham atas penjelasan aktiva yang dijaminkan untuk pinjaman yang diterima. Sekian dari presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vivi Diana. 8 kecurangan dalam permodalan. Ini mencakup overvalue aktiva yang merupakan setoran modal. Yang kedua, melakukan overvalue nilai appraisal atas aktiva tetap. Sehingga dari sini selisih antara nilai buku dan nilai appraisal digunakan untuk menutupi kerugian akumulasi. Yang ketiga, memilih metode akuntansi yang salah untuk merger atau akuisisi, yakni metode pembelian dan metode penggabungan kepentingan. 9. Kecurangan dalam laporan keuangan dengan arah terbalik. Hal ini dilakukan dengan undervalue aktiva pendapatan dan overvalue kewajiban atau biaya dengan tujuan menghindari merendahkan kewajiban pajak perusahaan atau menghindari akuisisi yang tidak diinginkan oleh manajemen agar perusahaan tampak tidak sehat secara keuangan. Motif yang melatar belakangi kejadian kecurangan dalam laporan keuangan. Ada 5 faktor yang saling berinteraksi yang disingkat sebagai crime oleh Sartono pada tahun 2013, yaitu dijabarkan sebagai berikut. Hooks, receipt, intensive, tambah lack of monitoring sama dengan end result. Hooks yang di sini yang dimaksud dia adalah pihak yang banyak melakukan kecurangan ialah manajemen puncak atau yang disebut sebagai koki perusahaan. Ini disebabkan oleh karena tanpa ada pengendalian dalam menjalankan perusahaan dan
lemahnya atau buruknya, tidak efektif maksudnya, Dewan Kinerja, Dewan Komisaris, dan Komite Audit. Risiko itu kecurangan dapat dilakukan dari berbagai cara seperti yang sebelum dijelaskan. Insentif itu adalah motivasi mengapa manajemen puncak atau koki tersebut melakukan tindakan kecurangan dalam laporan keuangan. Mereka melakukan kecurangan dalam laporan keuangan untuk menampilkan bahwa mencapainya tujuan perusahaan ini menunjukkan patuh terhadap syarat-syarat perjanjian kredit, adanya bonus atas kinerjanya, dalam rangka mencari pembiayaan baru untuk mengcounter opini negatif pasar dan untuk menghindari pajak. Yang keempat adalah lack of monitoring. Dan berakhir end result resultnya itu hasil akhir dari kecurangan dalam laporan keuangan dapat mengakibatkan sangat buruk bagi korporasi maupun akuntan publik yang terlibat. Cara mencegah kecurangan laporan keuangan yaitu menerapkan GCG atau Good Corporate Governance, yang merupakan sistem yang mengatur dalam mengendalikan perusahaan untuk menciptakan value added untuk semua stakeholder. Elemen dimaksud ialah Dewan Komisaris, Komite Audit, Manajemen, Internal Audit, External Audit, Regulator, untuk menjalankan tanggung jawab dan tugasnya dengan baik dan mengelola tata perusahaannya dengan baik juga. Baik, kesimpulan dari sini adalah financial statement fraud adalah tindakan atau perbuatan yang disengaja untuk menghasilkan salah saji untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya, sehingga informasi keuangan yang dihasilkan menyesatkan dan menipu pengguna laporan keuangan. Yang kedua, skema yang dilakukan dalam kecurangan laporan adalah melakukan penjualan fiktif, mengakui pendapatan lebih dini, sengaja salah mengklasifikasi pendapatan aktiva, dan lain-lain. Yang ketiga, hal-hal yang melatari terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan umumnya melibatkan 5 faktor yang saling berinteraksi atau disebut dengan crime. Yang keempat, cara mencegah kecurangan laporan keuangan adalah dengan menekankan pada penerapan GCG atau Good Corporate Governance dengan mengoptimalkan peran dari elemen-elemen GCG, yaitu Dewan Komisaris, Komite Audit, Manajemen, Internal Audit, External Audit, dan Regulator. Sekian dari presentasi kami, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.